Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur. Disambut langsung oleh penjabat Bupati Lombok Timur, KPK menggelar rapat pemantauan dan evaluasi pemberantasan tindak pidana korupsi di tubuh birokrat Lombok Timur. Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dipimpin Kasatgas Korsup Wilayah 5 Nurul Ihsan Al-Huda berkunjung ke Kabupaten Lombok Timur Rabu 13 Desember di Rubatama 1 kantor Bupati Lombok Timur. Rombongan pun disambut penjabat Bupati Lombok Timur, penjabat Sekda Lombok Timur, PLH Inspektur-Inspektorat Lombok Timur, dan sejumlah OPD terkait lainnya. Kunjungan ini dilaksanakan KPK untuk memantau dan mengevaluasi program koordinasi pemberantasan tindak pidana korupsi triwulan ketiga di Lombok Timur. Dalam sambutan Kasatgas Korsup Wilayah 5 Nurul Ihsan Al-Huda, 3 langkah dilakukan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, yakni pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendidikan mencakup peningkatan integritas individu semua kalangan. Yang kedua adalah pencegahan melalui perbaikan sistem atau prosedur maupun tata kelola pemerintahan guna mencegah maupun mendeteksi kemungkinan terjadinya korupsi. Dan yang terakhir adalah penindakan secara hukum pelaku tindak pidana korupsi. Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK memiliki aplikasi MCP, Monitoring Center for Prevention, survei penilaian integritas, SPI, dan pelayanan publik. Menggunakan MCP, KPK melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian dan praktek baik dalam pemerintah daerah kala melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Adapun dalam rapat ini KPK mengharapkan bisa mendapatkan informasi yang lebih detail guna memperbaiki skor MCP Lombok Timur yang pada tahun 2023 ini masih di angka 50%. Pencegahan itu adalah upaya untuk memperbaiki sistem, prosedur, tata kelola di pemerintahan, di BUMN, di BUMD, semuanya saja, ya, sehingga peluang untuk melakukan korupsi itu semakin sempit, atau kalau misalnya korupsi terjadi itu lebih mudah dideteksi. Tapi perlu juga kita sadari sama-sama bahwa tidak ada sistem atau prosedur di dunia ini dimanapun yang dapat menjamin 100% tidak terjadi korupsi. Gitu. Ini adalah ikhtiar kita, upaya kita untuk memperkecil, untuk mencegah korupsi. Penjabat Bupati Lombok Timur Haji Muhammad Juani Taufik mengungkapkan terdapat 8 bidang intervensi dalam penilaian MCP, yakni proses perencanaan penganggaran, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, aset, APIP, hingga tata kelola dana desa. Saat ini ungkap Juani Taufik, Lombok Timur masih berada di ranking 7 dari 10 kabupaten kota di NTB dengan nilai 50%. Masih lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 lalu, yakni 77%. Namun karena waktu masih berjalan hingga 14 Januari, Lombok Timur masih memiliki waktu untuk memperbaiki penilaian. Ketika semua data sudah terinput dan terverifikasi, Bupati optimis nilai MCP minimal akan sama atau bahkan bisa mencapai 80%. Baiknya penilaian MCP, tegas Bupati, akan seluruh sebanding dengan semakin kecilnya peluang perangkat daerah melakukan tindak pidana korupsi. Dengan kecilnya kesempatan melakukan tindak pidana korupsi, diharapkan niatan korupsi oknum pejabat juga bisa semakin berkurang. Memang hari ini poin kita masih ranking 7, masih di angka skor kita masih di 50. Tahun lalu itu skor kita 77, karena ini waktu masih berjalan. Jadi MCP Persutgah ini aplikasinya akan ditutup nanti tanggal 14 Januari, dan itu kita masih punya waktu. Tapi tadi dari pantuan itu sudah terbaca, baru terinput 88, nanti ada 12% data kita belum masuk. Data yang 88 sudah diinput pun baru 76% yang terverifikasi. Artinya saya optimis kalau semua data sudah kita input, lalu data yang sudah kita input itu diverifikasi tidak saja oleh KPK, tapi oleh Kemendagri dan BPKP,
saya optimis minimal lah nilai kita sama dengan tahun lalu 77, tapi target kita bisa menembus angka 8. MCP Kursurgah ini lebih kepada pencegahannya. Artinya pencegahan itu mengurangi kesempatan. Memang mengurangi niat itu sulit ya. Itu niatnya kan urusan personal. Tapi kalau berbicara sekarang ini kita berbicara sistem. Sistem yang baik itu kan bukan mengurangi niat, tapi mengurangi kesempatan. Tapi nanti kalau kesempatannya semakin kecil, niat kita juga bisa semakin kecil. Duluan mana niat? Suyut Saputra Bakti melaporkan.